Lihat berdasarkan strukturnya, usus halus ini memiliki villi. Villi itu seperti rambut-rambut halus yang dapat menggerakkan makanan serta mengandung mukosa. Jadi, villi itu akan bergerak secara alami menggeser makanannya sampai menuju duodenum. Lalu Kimus tiba di duodenum, lalu sama duodenum ini tadi pH-nya diubah menjadi bentuk yang lebih basah, lalu ada gerakan peristaltik yang membawa Kimus tersebut menuju jejunum, dan di jejunum itu terjadi kontraksi yang dikendalikan oleh neuron motorik submukosa dan myenteric plexus, serta adanya stimulasi sistem saraf simpatif dalam meningkatkan sensitivitas refleks myenterik yang lemah. Jadi yang pertama ada segmentasi irama, yaitu pergerakan campuran antara kimus dengan cairan pencernaan dan terjadinya proses absorpsi. Gerakan ini berupa gerakan kontriksi dan relaksasi yang bergantian ya. Jadi pada cincin dari usus halus. Jadi kan tadi udah ada di gambar yang esofagus ya, bahwa kimus yang masuk itu nanti akan digerakkan secara perlahan dan secara halus sambil diabsorpsi nutrisinya untuk masuk ke dalam sistem peredaran darah. Nama gerakannya itu ada gerakan pendulum atau ayunan yang menyebabkan isi usus ini dapat bercampur. Akhirnya ketika sudah terjadi pencampuran, terjadi penyerapan, dikirimlah ke usus besar untuk penyiapan pembuangan zat sisa. Ya, begitu. Nah, ini adalah kelenjar yang berperan pada di usus halus yang membantu proses absorpsi. Yang pertama ada gastrin. Gastrin ini adalah menginduksi produksi asam yang ada di sel parietal, di mana gastrin ini disekresikan oleh sel G di duodenum yang jumlahnya cukup besar, yang berperan dalam untuk mencerna protein. Fungsi gastrin adalah menstimulasi peningkatan pergerakan dari otot yang ada di lambung dan menstimulasi pembentukan asam lambung dan juga enzim. Jadi gastrin ini di duodenum, hormon yang dihasilkan duodenum, namun bekerjanya di lambung ya. Lalu ada sekretin. Sekretin di sini adalah yang akan dilepaskan ketika kimus memasuki duodenum. Jadi kalau kimusnya, sphincter di pylorusnya sudah dibuka, masuk ke dalam duodenum, di sini ada sekretin. Nah, sekretin ini disekresikan untuk meningkatkan pH ya tadi. Fungsinya adalah untuk merubah sifat asam kimus menjadi basa agar mudah diserap oleh tubuh. Jadi sekretin ini kalau misalnya tadi gastrin ini meningkatkan motilitas, sedangkan sekretin ini menghambat pergerakan dari usus atau menghambat pergerakan peristaltik ya. Jadi gastrin dan sekretin ini kerjanya berkebalikan, namun gastrin kerjanya di lambung, kalau sekretin kerjanya di usus halus yaitu di bagian duodenum. Lalu ada GIP, gastric inhibitory peptide. Ini merupakan hormon yang disekresikan ketika akan memetabolisme lemak dan karbohidrat yang memasuki usus halus. Jadi GIP ini adalah menghambat aktivitas dari gastrik, di mana GIP ini adalah menstimulasi kelenjar yang ada di duodenum sehingga meningkatkan stimulasi lipid di jaringan adiposa yang akan kita bahas di metabolisme ya, dan meningkatkan pembentukan atau penyimpanan glukosa di otot. Lalu ada kolesitokin. Ini adalah disekresikan ketika sama seperti sekretin ketika
thymus masuk ke duodenum, terutama ketika thymus tersebut banyak mengandung lipid dan juga protein. Kolesitokin ini dieskresikan oleh pankreas, di mana kolesitokinin ini meningkatkan produksi dan sekresi enzim yang ada di pencernaan. Efeknya apa dari hormon kolesitokinin ini adalah meningkatkan relaksasi pada sphincter antara hati dan juga pankreas, dan juga kontraksi dari kantung empedu, sehingga menyebabkan pelepasan empedu dan jus pankreas di duodenum yang berperan dalam proses absorpsi, ya. Lalu ada FIP, vasoactive intestinal peptide. Di sini adalah menstimulasi sekresi dari kelenjar yang ada di intestinal di bagian kapiler, serta menghambat produksi asam lambung sehingga menyebabkan terjadinya dilatasi kapiler di area yang ada di pencernaan. Jadi pembuluh darahnya ini akan menyebabkan pelebaran atau gerakan peristaltiknya itu akan melebar. Lalu ada enterosinin. Enterosinin ini dilepaskan ketika sama thymus memasuki duodenum. Fungsinya adalah menstimulasi produksi musin. Ya, tadi musin diketahui untuk melindungi dinding dan juga merubah pH-nya. Kalau musin yang ada di duodenum. Nah, ini adalah rangkaiannya ya. Jadi gastrin, lalu ada GIP di usus halus dan juga sekreti, dan FIP akhirnya memfasilitasi penyerapan nutrisi agar masuk ke dalam sistem peredaran darah dan masuk ke dalam duodenum. Selanjutnya adalah hati. Hati di sini adalah organ pelengkap dari sistem pencernaan yang ukurannya paling besar, organ di dalam tubuh yang ukurannya paling besar. Hati adalah organ visceral, di mana berperan pada proses metabolisme tubuh, dan sebagian besar hati ini berada di hipokondria kanan yang melebar sampai epigastrum dan meluas ke hipokondria kiri. Jadi di rongga abdomen ini tuh hampir abdomen atas ini dipenuhi oleh hati. Beratnya sekitar 1,5 kg, berwarna coklat kemerahan. Ini ya bisa dilihat ada potongan secara melintang nih. Kalau misalnya tubuh kita dibagi menjadi dua, atas dan bawah, ini potongan, ini bentuk hati. Jika dilihat dari depan seperti ini bentuknya ya, ini dilihat dari belakang. Nah, di hati ini ada dua pembuluh darah utama, yaitu vena cava inferior dan juga aorta yang kita akan bahas selanjutnya. Hati ini dibungkus oleh kapsul berserat yang kuat dan ditutupi oleh lapisan peritoneum visceral. Nanti semester depan kalian akan praktikum anatomi fisiologi manusia atau praktikum farmakologi 1 kalau sekarang namanya. Nah, nanti kalian akan melakukan pembedahan hewan, biasanya tikus dan juga mencit. Kenapa dijadikan contoh? Karena memiliki susunan organ yang mirip dengan manusia. Nah, nanti saat pembedahan kalian amati nih posisi-posisi dari organ sistem pencernaan. Mungkin kalau mulut susah, tapi lihat dari mulai posisi lambung, hati, pankreas, limfa, usus besar, dan juga usus halus sebelum kalian acak-acak. Posisinya benar nggak ada di situ? Kalian cross check ya. Benar nggak hati ini dibungkus oleh lapisan peritoneum visceral? Lalu pembagian hati ini permukaan atasnya berbentuk cembung, terletak di bawah diafragma, dan bagian bawahnya ini tidak rata yang memperlihatkan adanya lekukan. Nah, tadi kan udah kelihatan ya, ini ada lekukan, sedangkan bagian atasnya ini adalah rata. Dan memperlihatkan adanya lekukan visura transversus dan visura longitudinal yang memisahkan bagian kanan dan kiri hati. Bagian hati itu terdiri dari 4 lobus, yaitu lobus kanan, lobus kiri, caudata, dan
hati ini memiliki dua pembuluh darah utama, yaitu arteri hepatika sama vena porta. Untuk arteri hepatika ini adalah arteri yang keluar dari aorta yang memiliki 80% darah pada hati. Jadi ya, kalau arteri ini yang diingatnya arteri ini berwarna merah nih, ini. Kalau vena berwarna biru biasanya dilambangkannya. Nah, darah yang berada dalam arteri ini memiliki kejenuhan 95-100% masuk ke hati dan membentuk jaringan kapiler setelah bertemu dengan kapiler vena, yaitu setelah terjadi pertukaran di kapiler. Akhirnya keluar sebagai vena hepatika. Jadi masuk melalui arteri darahnya dan dikeluarkan melalui vena. Vena porta ini yang paling besar ya. Di mana vena porta ini terbentuk dari linealis dan vena mesenterica superior yang menghantarkan 20% darahnya ke hati. Darah ini mempunyai kejenuhan 70% sebab beberapa O2 telah diambil oleh limfe dan juga usus. Jadi ya hanya yang masuk ke dalam hati hanya 70%. Guna darah ini yaitu membawa zat makanan ke hati yang telah diabsorpsi. Jadi makanan yang telah diabsorpsi dari usus halus dan masuk ke pembuluh darah akan dibawa ke hati, dan darah ini berasal dari vena porta bersentuhan erat dengan sel hati. Setiap lobulus disaluri oleh sebuah pembuluh sinusoid. Pembuluh darah halus ini berjalan di antara lobulus hati yang disebut dengan vena interlobular. Sini ya. Fungsi hati. Fungsi hati itu ada banyak, karena merupakan salah satu organ yang sangat penting. Hati ini yang pertama ada berperan dalam regulasi metabolisme. Jadi berperan untuk metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme asam amino, lalu sebagai tempat terjadinya detoksifikasi atau membuang zat sisa, lalu tempat menyimpan vitamin dan mineral, dan juga membuang zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi hati ini berperan dalam mempertahankan homeostasis dari keadaan tubuh. Jadi menjaga homeostasis kadar gula dengan adanya metabolisme karbohidrat, menjaga homeostasis kadar lemak dengan metabolisme lipid, lalu menjaga jumlah asam amino yang ada di tubuh dalam pembentukan protein. Jadi hati ini dapat menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Nanti kita akan bahas di metabolisme ya. Dan mengubah menjadi glukosa kembali jika diperlukan. Lalu hati ini dapat menguraikan protein dari sel-sel tubuh dan sel-sel darah merah yang rusak. Serta hasil penguraian protein ini akan di mana hati akan menerima asam amino diubah menjadi ureum yang dikeluarkan oleh darah melalui ginjal ya. Lalu hati ini dapat mensintesis lemak dari karbohidrat dan juga protein. Jadi nanti kita akan bahas di metabolisme. Lalu yang kedua, hati ini berperan dalam sistem pertahanan tubuh, yaitu fagositosis.